Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 308-310 sesuatu yang besar telah terjadi. Menghadapi Kevin Ye, sikap Fang Hanshan tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia baru saja memanggil anak keluarga Ye, tetapi sekarang dia telah menjadi tuan muda Ye. Makna di balik kata-katanya benar-benar menggugah pikiran. Tidak peduli apakah itu orang dari keluarga Nangong atau orang dari keluarga Ouyang, keduanya mulai mengembangkan kecurigaan samar terhadap tindakan Fang Hanshan. Meskipun mereka tidak tahu siapa pemuda di depan mereka, mereka tetap mengenali wanita yang dipanggil Bos Chu oleh Fang Hanshan. Dia adalah juru bicara Yanjing dan keluarga Ye di Jiangnan. Kevin Ye, keluarga Ye, akan langsung membuat orang-orang memiliki hubungan yang sangat kaya, dan pada saat yang sama, membuat mereka merasakan keterkejutan yang tak tertandingi. Setelah orang dari keluarga Nangong memikirkan semua ini, dia segera menghela napas panjang dan berkata, "Hei, lelaki tua Fang, tetaplah lelaki tua Fang, bertindak dan menghitung langkah demi langkah. Sepertinya acara hari ini tidak ditujukan pada pemuda bernama Kevin Ye itu, tetapi dibuat untuk kita, orang-orang tua, untuk melihatnya." Namun, orang dari keluarga Ouyang merasakan ketakutan dan kegelisahan di dalam hatinya saat dia berpikir dengan kejam, "Sial, aku hampir jatuh cinta pada lelaki tua Fang tadi." Memikirkan keluarga Ye, Patriark Ouyang merasakan ledakan rasa bersalah di dalam hatinya. Orang itu adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja. Sebuah lelucon berakhir dengan Fang Hanshan mengakui kekalahan. Sekelompok orang berjalan menuju taman belakang Villa Conor Sue dengan penuh semangat. Kevin Ye mengenakan satu set pakaian lokomotif saat dia berjalan bahu-membahu dengan lelaki tua itu. Melihat Kevin Ye, Conor Sue membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menyimpan kata-katanya di dalam hatinya. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, jadi ternyata orang dengan keluarga Ye-nya sebenarnya adalah miliknya. Tidak heran, tidak heran. Nindi Sue, yang berjalan di sisi lain, mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu dan menatap Kevin Ye dengan wajah penuh pemujaan. Saat ini, hampir semua tatapan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tertuju pada si jenius keluarga Ye. Tentu saja, orang-orang ini memiliki pemikiran yang berbeda. Mata keluarga Nangong dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian, sementara mata keluarga Ouyang dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Adapun Conor Sue, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun Luo Sanhe berbeda dari Fang Ruowen. Dia menatap Kevin Ye dengan wajah penuh kebencian. Di taman belakang Villa Conor Sue, rumput seluas beberapa ribu meter persegi sudah dikelilingi oleh suasana yang hangat. Kain kasa merah muda, balon warna-warni, meja-meja panjang yang tertata rapi dengan berbagai anggur, sampanye, dan kue kering. Di tengah halaman terdapat panggung besar dengan tumpukan sampanye dari Nine Towers dan setumpuk kue manis di lantai 18. Adegan ini sama sekali tidak kecil. Melihat semua ini, Kevin Ye tersenyum dan berkata. Pada saat ini, wajah merah menyala yang menawan muncul di samping Kevin Ye. Dengan sedikit kecemburuan di wajah cantiknya, dia berkata, "Tentu saja, Mia Fang adalah inti dari lelaki tua keluarga kita. Ini adalah perjamuan paling mewah keluarga Fang dalam 10 tahun terakhir." Sambil tertawa ringan, dia melirik Cynthia Fang di sampingnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kevin Ye bercanda, "Sue Wu, dari nada bicaramu, kedengarannya agak masam. Mengapa, kepala keluarga Fang tidak pernah mengadakan pesta bar mitzvah yang begitu megah untukmu?" "Aku." Cynthia Fang tersenyum nakal, lalu berkata dengan kecewa, "Aku mungkin tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu sepanjang hidupku." Meskipun mereka semua adalah putri dari keluarga Fang, masih ada beberapa perbedaan. Cynthia Fang menatap Kevin Ye dengan serius saat dia mengatakan itu. Jika di depan orang lain, Cynthia Fang pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, sebagai kakak perempuan yang cemburu pada kakaknya, itu hanya akan membuat orang tertawa. Namun di depan Kevin Ye, Cynthia Fang berbeda. Meskipun dari segi usia, pemuda di depannya jauh lebih muda darinya, selama dia melihatnya, Cynthia Fang akan memiliki keinginan untuk dilindungi dan bertindak seperti anak manja. Saat ini, Cynthia Fang mungkin adalah Cynthia Fang yang sebenarnya. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menyembunyikan apapun, dia tidak akan cemburu, dia akan bertindak seperti anak manja, dan dia hanya seorang gadis biasa. Kevin Ye tertegun sejenak, lalu tersenyum ketika dia tiba-tiba bertanya, "Sue Wu, kapan ulang tahunmu?"
Tanggal 3 bulan musim dingin, ada apa? Cynthia Fang bertanya dengan rasa ingin tahu dengan wajah penuh antisipasi. Kevin Ye terkekeh, tidak apa-apa, aku hanya memikirkan apa yang tidak dilakukan oleh patriark keluarga Fang. Bagaimana kalau aku memberimu pesta ulang tahun yang lebih megah tahun ini? Tanpa sedikit pun ejekan, Kevin Ye menatap Cynthia Fang dengan tatapan yang sangat serius. Wajah Cynthia Fang memerah secara alami, dan dia menundukkan kepalanya, merasakan sedikit kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Entah mengapa, mendengar janji orang ini membuat Cynthia Fang merasa semanis dan malu-malu seolah-olah madu telah dituangkan di hatinya. Namun dengan sangat cepat, Cynthia Fang mengangkat kepalanya dan cemberut, apakah kamu tidak takut Mia Fang akan marah? Tunangan. Kevin Ye tertawa mengejek, aku khawatir tidak ada seorang pun di keluarga Fang Mu yang akan mengakui keberadaan tunanganku, kan? Itu benar, dari Fang Ruowen hingga Fang Youde hampir tidak mau mengakui pernikahan itu. Adapun lelaki tua Fang Hanshan, yang telah memutuskan pernikahan itu secara pribadi, dia juga tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Meskipun dia, tuan tua Fang Hanshan, tampaknya telah mengambil langkah mundur dalam konflik tadi, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Melihat ekspresi Kevin Ye, Cynthia Fang menghela nafas ringan, dan dengan ekspresi menyalahkan, dia berkata, oh kamu, menjadi menantu laki-laki, kamu dapat dianggap unik dan tak tertandingi. Dia bahkan belum memasuki pintu dan sudah bertengkar dengan ayah mertua dan kakeknya. Bahkan jika itu menantu laki-lakinya, dia tidak akan seperti kamu, kan? Haha. Kevin Ye tertawa meremehkan, dan berkata, melakukannya. Tidak juga. Itu hanya akting. Akting. Cynthia Fang sedikit bingung. Namun, jelas bahwa Kevin Ye tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Cynthia Fang, dia hanya melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Cynthia Fang menundukkan kepalanya dan menggerutu sebagai tanda terima, seolah-olah dia akan melahirkan kepatuhan yang patuh kepada pemuda di depannya ini dari lubuk hatinya. Keduanya perlahan mondar-mandir di sekitar taman belakang. Namun, yang lain akan berpikir bahwa pasangan Cynthia Fang dan Kevin Ye sangat aneh. Fakta bahwa saudara perempuan dan saudara iparnya berada di jalan bersama-sama akan menyebabkan orang lain memiliki pikiran jahat. Setelah berjalan tidak terlalu jauh, tawa ringan datang dari keduanya, Suewu, kamu di sini. Aku sudah lama mencarimu. Cynthia Fang segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Marisa Chu berpakaian ungu, mengenakan satu set pakaian berharga, perlahan berjalan ke arah mereka berdua. Namun, saat berjalan, Marisa Chu tampaknya tahu bagaimana berbicara, dan mengerjap ke arah Cynthia Fang. Pasangan amiti yang baik ini secara alami saling memahami. Melihat tatapan nakal Marisa Chu, yang tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi masih malu, Cynthia Fang tersipu dan menarik napas dalam-dalam ke arah Marisa Chu. Sambil membawa cangkir anggur, Marisa Chu perlahan berjalan ke sisi Cynthia Fang dan Kevin Ye. Pertama, dia dengan main-main dan bercanda melirik Cynthia Fang, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Kevin Ye dengan serius, Tuan Muda Kevin. Terhadap Marisa Chu, dia tidak bisa mengatakan apakah dia merasa senang atau membencinya, tetapi dia hanya bisa menjawab karena kebiasaan, Bos Chu terlalu sopan. Jelas bahwa kata-kata Kevin Ye tidak memperlakukan dirinya sebagai seseorang dari keluarga Ye, yang membuat Marisa Chu merasa sedikit canggung. Namun, Marisa Chu adalah wanita yang kuat pusat perbelanjaan, jadi kemampuan adaptasinya tinggi. Dia tertawa, Tuan Muda Kevin, Suewu, apa yang kalian berdua bicarakan? Kalian begitu bersemangat. Cynthia Fang merasa bersalah dan tergagap, kami hanya mengobrol santai. Saat dia mengatakan itu, Cynthia Fang takut Marisa Chu tidak akan mempercayainya, dan menambahkan bahan bakar ke dalam api, saya melihat bahwa kultivasi Kevin Ye tidak buruk, saya ingin bertanya kepadanya tentang kultivasi. Berkultivasi. Marisa Chu tertawa jahat, itu masalah besar, tetapi saya tidak tahu apakah Sue Wu dari keluarga saya meminta kultivasi tunggal atau ganda. Cynthia Fang terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Marisa Chu akan berani mengatakan kata-kata yang begitu berani di depan Kevin Ye. Melihat dua gadis muda dan cantik saling menggoda, Kevin Ye juga tertawa samar, merasa bahwa mereka juga cukup menarik. Namun, saat dia melihat Marisa Chu, pikiran Kevin Ye bergerak, dia menarik napas dan membuka mulutnya, menyebabkan transmisi suara memasuki telinga Marisa Chu, Bos Chu, saya harap semua yang telah terjadi di keluarga Fang malam ini akan dirahasiakan. Saya tidak ingin mendengar rumor apapun tentang Yanjing. Marisa Chu menatap kosong sejenak, lalu menatap Cynthia Fang tanpa daya, yang masih belum menyadari apa yang sedang terjadi.
Mereka bertiga berdiri di tempat mereka dan mengobrol sebentar. Lambat laun, langit mulai menggelap. Ribuan meter persegi rumput di taman bunga belakang mulai dipenuhi orang, dan para pedagang serta junior yang datang dari Linhai perlahan berkumpul bersama. Mereka kemudian mencari lingkaran kecil mereka sendiri, dan mulai mengobrol satu sama lain dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Cynthia Fang mengangkat tangannya dan melihat jam tangan kristal Swarovski di pergelangan tangannya. Sudah waktunya. Musan, temani tuan muda Kevin untuk mengobrol. Aku akan ke atas untuk melihat apakah gadis kecil Mia Fang itu sudah siap. Saat dia mengatakan itu, Cynthia Fang melirik Kevin Ye dengan enggan, dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, saat Cynthia Fang hendak berbalik dan pergi, sesosok yang nekat bergegas keluar dari kerumunan. Orang itu mengenakan seragam hitam dengan lambang pedang biru di dada seragamnya saat dia bergegas di depan Cynthia Fang. Kak, kabar buruk, kabar buruk. Orang yang datang tidak lain adalah satu-satunya cucu dari keluarga Fang, Fang Jinlei. Meskipun Fang Jinlei adalah putra tertua, dari segi usia, dia tidak setua Cynthia Fang. Mengapa kamu panik? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan panik. Di depan adik laki-lakinya sendiri, Cynthia Fang masih memiliki aura kakak perempuan seorang anak. Fang Jinlei merengek sebentar, lalu melihat ke arah Kevin Ye di samping, dan dengan cemas berkata, saya katakan, saudara ipar, istrimu akan dirampok oleh orang lain, bagaimana kau masih bisa begitu tenang dan kalem? Mendengar ucapan Fang Jinlei yang tidak masuk akal, Cynthia Fang dan Marisa Chu keduanya tercengang, keduanya dengan ekspresi tidak tahu harus berbuat apa. 309 pasukan paling elit dan paling rahasia. Fang Jinlei ini juga orang yang berusia sekitar 20 tahun, tetapi kata-katanya penuh dengan keterkejutan, yang benar-benar membingungkan. Namun, kata-katanya sebagai saudara ipar membuat Kevin Ye sangat menikmatinya. Fang Jinlei adalah orang pertama di keluarga Fang yang mengakui posisi Kevin Ye dalam keluarga. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Kevin Ye saat ini masih seorang saudara ipar. Cynthia Fang tidak dapat memikirkan pikiran adik laki-lakinya yang melompat-lompat lagi, dia memperlihatkan ekspresi tidak senang dan berkata, Jinlei, apa yang sebenarnya terjadi? Istri macam apa yang dirampok, lebih baik kau jelaskan dengan jelas. Fang Jinlei menggaruk kepalanya dan tertawa, kakak tua ini, aku tidak bisa menjelaskan diriku sendiri untuk sementara waktu. Tapi aku baru saja keluar dari sisi lelaki tua itu. Kurasa aku melihat kepala Kelantian pergi mencari lelaki tua itu. Dia bahkan membawa hadiah besar bersamanya, katanya itu adalah hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan. Wajah Cynthia Fang berubah dingin. Dia adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan Baritian di antara anggota keluarga Fang dan orang yang paling memahami situasi keluarga Tian. Oleh karena itu, Cynthia Fang menghela napas panjang. Di antara junior keluarga Tian, hanya ada 2 orang, satu adalah Tian Cheng dan yang lainnya adalah Tian Kui. Tian Cheng sudah lama menikah, dan mengenai Tian Kui, kudengar dia dipukuli hingga menjadi sayuran beberapa hari yang lalu. Itu tidak benar. Fang Jinlei terkekeh, aku tahu tentang itu. Patriark keluarga Tian tampaknya melamar keponakannya, sepertinya orang itu dan Mia Fang berasal dari sekolah yang sama, siapa yang disebut Si? Mata Kevin Ye berubah dingin, dan mendengus, Si Ting. Ya, dia dipanggil Si Ting. Fang Jinlei kemudian tersenyum dan berkata kepada Kevin Ye, kakak ipar, aku tidak menyangka kamu mengenal orang itu. Kevin Ye menyipitkan matanya dan mencibir, Si Ting ini tidak peduli, hanya dengan dia berani melamar keluarga Fang, itu hanya meminta penghinaan. Namun, Cynthia Fang tidak setenang Kevin Ye, dan bertanya dengan mendesak, lalu apa pendapat orang tua itu? Apa yang dikatakan guru tua itu tentang ini? Aku tidak tahu. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi bibi itu tampaknya sangat menyukai Si Ting itu, dan menatapnya seperti ibu mertua yang menatap menantu laki-lakinya. Mendengar itu, Cynthia Fang menjadi semakin cemas, dia menarik Fang Jinlei dan berkata, ayo, ikut aku untuk melihat situasinya. Fang Jinlei memiliki wajah pahit, dan berkata, kakak perempuan, tolong maafkan aku baru saja keluar. Jika orang tua itu tahu bahwa akulah yang membocorkan berita itu, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Aku tidak ingin kembali. Cynthia Fang mendengus pada Fang Jinlei, dasar sampah tidak berguna, kalau kamu tidak mau pergi, aku sendiri yang akan pergi. Setelah itu, Cynthia Fang berbalik dengan cemas dan berjalan menuju aula bunga di dalam taman. Melihat punggung ramping Cynthia Fang, Marisa Chu mendesah tak berdaya,
dan berpikir dalam hati, gadis Suewu ini tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Jika Mia Fang ditunjukkan ke keluarga Tian oleh orang tua itu, bukankah itu akan sempurna? Tanpa pengekangan perasaan persaudaraan, bukankah tuan muda Kevin akan menjadi milikmu sendiri? Gadis yang konyol. Namun, dengan sangat cepat, sebuah ide jahat muncul di benak Marisa Chu. Dia melengkungkan sudut mulutnya dan tertawa jahat sambil terus bergumam dalam hatinya, hehe, atau haruskah aku mengatakan bahwa hati Suewu kita tergerak? Melihat bibir Marisa Chu yang terangkat, Kevin Ye tahu dari senyumnya yang aneh bahwa gadis ini pasti tidak memikirkan hal yang baik. Sambil melambaikan tangan pada Marisa Chu, Kevin Ye berkata, Bos Chu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan dan sibukkan diri Anda. Saya akan berjalan-jalan di sekitar sini sendiri. Marisa Chu terkejut sejenak, lalu segera menarik kembali pikirannya dari fantasi jahat itu. Karena tuan mudanya telah memberikan perintah untuk pergi, Marisa Chu tidak berani berlama-lama. Dia segera berkata dengan suara rendah, baik, tuan muda Kevin, saya pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Marisa Chu perlahan mundur 2 langkah, berbalik dan pergi. Fang Jinlei melihat ekspresi Chu Moyan dan berseru, cek, bos Chu ini benar-benar cantik yang langka. Jika wanita seperti itu bisa bersenang-senang semalaman, itu akan sia-sia beberapa tahun. Namun, saat Fang Jinlei mengagumi kecantikannya, Kevin Ye, mengenakan seragam lokomotif hitamnya, telah berbalik dan pergi. Ketika Fang Jinlei menyadari hal ini, dia telah berjalan lebih dari 10 langkah menjauh. Fang Jinlei terkejut sejenak, lalu menyusul langkah Kevin Ye dengan langkah cepat, kakak ipar, tunggu aku, kalian tunggu aku. Mendengar bahwa Fang Jinlei mengejarnya, Kevin Ye akhirnya menghentikan langkahnya. Dengan tatapan main-main, dia menatap Fang Jinlei dan bertanya, apakah ada hal lain? Kata-kata paman besar memiliki beberapa arti dari apa yang dikatakan Kevin Ye, tetapi siapapun dengan mata yang jeli akan dapat mengatakan bahwa Kevin Ye sedang bercanda. Namun, Fang Jinlei jelas orang yang ceroboh, dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Kevin Ye. Dia hanya menatap Kevin Ye dengan kaget dan bertanya, kamu memanggilku apa tadi, bisakah kamu memanggilku lagi? Aku memanggilmu kakak ipar, ada apa? Kevin Ye tersenyum main-main. Ketika Fang Jinlei mendengar 3 kata, paman tertua, wajahnya langsung dipenuhi dengan rasa nyaman, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ya, perasaan ini benar-benar keren. Haha, aku tidak menyangka bahwa aku, Fang Jinlei, juga menjadi paman kakak sekarang. Setelah mengatakan itu, Fang Jinlei menepuk bahu Kevin Ye dengan keras dan berkata, kakak ipar, berdasarkan apa yang kau katakan, kakak ipar, aku, Fang Jinlei, telah memutuskan kakak iparmu. Mengenai domba merah kecil dari klan Tian itu, biarkan dia pergi ke neraka. Kevin Ye terkekeh. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang baru saja bertengkar dengannya ternyata memiliki sisi yang tidak terkendali. Fang Jinlei merasa bahwa mereka memiliki selera yang sama, dan dengan gembira mengeluarkan sebungkus rokok untuk diberikan kepada Kevin Ye, lalu menyalakan satu untuk dirinya sendiri. Swallow Cloud mengepulkan asapnya sebentar, lalu Fang Jinlei menatap Kevin Ye dengan rasa ingin tahu, aku katakan, kakak ipar, orang tua dari keluarga Tian itu bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Dia bahkan datang sendiri untuk melamar, mengapa kau tidak terlihat sedikit gugup? Apakah kau tidak takut adikku akan dibawa pergi oleh seseorang? Atau apakah kau mengatakan bahwa antara kau dan adikku, klan Tian hanyalah sekelompok badut? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Biarkan mereka membuat keributan. Fang Jinlei menatap kosong sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, mendominasi. Kakak ipar, aku suka penampilanmu yang mendominasi. Itu benar-benar sesuai dengan seleraku. Ketika dia melihat wajah Fang Jinlei yang tampaknya menganggapnya sebagai teman dekat, Kevin Ye tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia menyalakan rokoknya, tersenyum dan menilai Fang Jinlei sebelum bertanya, oh pamanku tersayang, sikapmu terhadapku telah berubah terlalu cepat, aku tidak bisa terbiasa dengan itu. Baru saja, aku menamparkan bibimu, dan bahkan mendekatimu. Apakah kamu tidak marah sama sekali? Fang Jinlei tertawa dan berkata, sejujurnya, aku cukup marah pada awalnya. Namun, setelah mendengar percakapan antara kamu dan kakek, aku tidak akan marah lagi. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan keluarga Fang terlebih dahulu. Bibiku terlalu banyak bicara, jangan dimasukkan ke hati. Kevin Ye menatap Fang Jinlei sambil tertawa dalam hatinya, orang ini benar-benar tidak biasa di keluarga Fang.
Orang seperti ini yang berani menghadapi kesalahannya dan mengakui kesalahannya sama sekali berbeda dari Fang Hanshan. Sambil menepuk bahu Kevin Ye dengan lembut, Fang Jinlei berkata, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu, kakak ipar. Kita bisa dianggap sebagai teman jika kita tidak akur. Bagaimana kalau kita selesaikan semua kesalahpahaman dari sebelumnya? Saat dia berbicara, Fang Jinlei mengeluarkan 2 cangkir anggur dari meja di sampingnya dan memberikan satu kepada Kevin Ye. Kemudian, dia berkata, aku tidak akan mengatakan kata-kata indah lagi, semuanya ada di dalam cangkir anggur, oke. Setelah mengatakan itu, Fang Jinlei mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Kevin Ye tidak ragu-ragu dan menghabiskan semua anggur merah di cangkir itu dalam sekali teguk. Sejujurnya, Kevin Ye sangat menyukai orang-orang dengan temperamen seperti Fang Jinlei. Sambil menyeka sudut mulutnya, Fang Jinlei dengan berani menatap cangkir anggur yang kosong dan berkata dengan tidak puas, sialan, anggur asing ini sama sekali tidak memuaskan, membosankan, tidak menarik. Saat dia mengatakan itu, Fang Jinlei mengaitkan lengannya di bahu Kevin Ye dan berkata, kakak ipar, ketika kamu punya waktu lagi, paman kakak akan mentraktirmu daging rebus dan api, itulah yang seharusnya dilakukan seorang sosok. Kevin Ye menyipitkan matanya dan bertanya, Yanjing. Paman pertama, apakah kamu bekerja di Yanjing? Fang Jinlei terkekeh, benar, aku bergabung dengan tentara pada usia 17 tahun, dan dipindahkan ke Yanjing tidak lama kemudian. Mata Kevin Ye menyapu seragam hitam Fang Jinlei sekali lagi, dan bertanya sambil tertawa, paman besar, seragammu benar-benar istimewa, aku pernah melihatnya sekali sebelumnya, apakah ini milik semacam organisasi rahasia? Fang Jinlei terkejut, dia segera memberi isyarat untuk tetap diam, dan berharap bisa menutup mulutnya dengan tangannya, jangan katakan itu ah. Kevin Ye mengangguk tanpa suara. Namun, ekspresi dan sikap Fang Jinlei telah mengkhianatinya, dan jelas bahwa Fang Jinlei gugup dan takut seperti ini. Ini menunjukkan bahwa organisasi tempat dia berasal adalah keberadaan yang sangat rahasia. Setelah beberapa saat tegang di hatinya, Fang Jinlei dengan penasaran menatap Kevin Ye dan menyelidiki, kakak ipar, dari apa yang aku tahu, kamu tampaknya masih sekolah. Ya, aku di tahun kedua sekolah menengah, jadi aku akan naik level ketiga sekarang. Fang Jinlei mengangguk, melihat ke kiri dan kanan, melihat tidak ada seorang pun di sekitar, baru kemudian Fang Jinlei berbisik misterius, kakak ipar, sejujurnya, organisasi tempatku bekerja adalah rahasia besar di negara ini, mereka yang bisa masuk ke organisasi ini bukan orang biasa. Ini, kakak ipar, apakah kamu punya ide? Dengan keterampilan dan rekomendasimu, akan mudah bagimu untuk bergabung dengan kami. Hanya ingin tahu tentang organisasi misterius tempat dia dan Yang Jun berada, tetapi ketika harus bergabung, Kevin Ye tidak terlalu tertarik. Lagi pula, semakin misterius organisasi itu, semakin banyak otoritas yang dimilikinya, dan semakin banyak kekuasaan yang diberikannya, semakin banyak tanggung jawab yang dimilikinya. Kevin Ye saat ini masih tidak ingin terikat oleh hal-hal duniawi ini. Tanpa menolak secara langsung, Kevin Ye hanya tertawa dan berkata, paman besar, melihat penampilanmu yang aneh dan misterius, kau tidak mungkin tertangkap oleh organisasi pemasaran, kan? Bajingan, bagaimana mungkin itu organisasi distribusi? Kami adalah pasukan rahasia elit Tiongkok. Fang Jinlei berkata dengan kesal. Namun, ketika dia menyebutkan pasukan paling elit dan paling rahasia di Republik, Kevin Ye tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukankah dikatakan bahwa pasukan paling elit dan paling rahasia di Republik adalah keamanan kota? Wajah Fang Jinlei pucat pasi, tersedak kata-katanya, wajah tuanya memerah, ingin memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Kevin Ye dengan malu dan dengan paksa menjelaskan, lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Namun, Kevin Ye masih penasaran tentang keberadaan organisasi misterius tempat Fang Jinlei dan Fang Jinlei berada. Sebenarnya tidak ada orang biasa di dalamnya, karena mereka semua adalah pejuang. Sepertinya aku harus bertanya kepada Juno organisasi macam apa ini ketika aku punya kesempatan di masa depan. Tentu saja, saat Kevin Ye sedang memikirkan masalahnya sendiri, Fang Jinlei, yang berada di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya dan bergumam dalam hatinya, Kevin Ye, aku tidak pernah menyangka bahwa ahli naga dan gajah yang disebutkan oleh Bos Falcon dalam pesannya benar-benar akan menjadi saudara iparku. Begitu saudara iparku memasuki pedang biru, aku akan melihat siapa di antara kalian yang berani menggertakku lagi. Hehe,
Aku harus menipu saudara ipar ini agar pergi ke pangkalan pedang biru, aku harus melakukannya. Bab 310 Janji Fang Hanshan. Belum lagi rencana macam apa yang ada dalam pikiran Fang Jinlei, di aula bunga di Taman Villa Konorsue, pertempuran diam-diam juga sedang berlangsung. Di tengah sayap timur aula itu terdapat sebuah bangunan bergaya Cina klasik yang dibangun dalam bentuk rumah halaman. Setelah memasuki halaman, kepala keluarga Fang, Tuan Tua Fang Hanshan, sedang duduk di sofa, dengan santai menyeruput secangkir teh. Di belakang lelaki tua itu ada Fang Yude dan Fang Ruowen, yang berdiri di sisi kiri dan kanannya. Tentu saja, bekas tamparan di wajah Fang Ruowen oleh Kevin Ye masih ada. Kepala Kelantian, Henry Tian, sedang duduk tegak di sisi berlawanan dari Fang Hanshan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai ekspresi Fang Hanshan, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam aula bunga, Su Qianhong sedang berbicara dengan seorang pemuda. Pemuda ini tidak lain adalah putra bungsu Siding, Siting. Meskipun Siting masih muda, dia tetap orang yang cerdas. Mengetahui bahwa Su Qianhong adalah ibunya, dia berusaha untuk mendapatkan hati Su Qianhong. Meskipun Su Qianhong bukanlah seorang putri dari keluarga bangsawan, setelah tinggal di keluarga Fang dalam waktu yang lama, dia masih bisa melihat orang dengan sangat akurat. Su Qianhong jelas tahu bahwa Siting di depannya ini tidak cocok untuk putrinya, tetapi dia masih memiliki wajah yang penuh dengan senyuman. Bagaimanapun, dibandingkan dengan si bodoh dalam legenda, Siting di depannya ini tampaknya jauh lebih baik. Bibi, aku tidak menyangka kamu memiliki temperamen yang baik. Aku yakin adik perempuan Mia Fang pasti mewarisi gen baikmu. Jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya, mereka akan mengira kamu dan Mia Fang adalah saudara perempuan. Siting duduk di seberang Su Qianhong dan mengucapkan beberapa kata yang bagus. Su Qianhong hanya tertawa kecil mendengar sanjungan Siting, dan dengan santai menjawab, Xiao Xi, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Bibi sudah menjadi gadis muda, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan gadis muda seperti Mia Fang? Bibi terlalu rendah hati. Kecantikan saudari Mia Fang terletak pada masa mudanya dan kecantikannya terletak pada kedewasaannya. Ini adalah dua gaya yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Mendengar ini, Su Qianhong tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak suka dipuji oleh orang lain. Saat dia mengatakan itu, Siting mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil yang indah dan menyerahkannya kepada Su Qianhong. Bibi, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, aku tidak membawa sesuatu yang layak dan pantas. Su Qianhong terkejut, dan berkata, Xiao Xi, apa ini? Siting tertawa puas, lalu membuka kotak indah di sampingnya, mengeluarkan hembusan udara dingin dari dalam. Bibi, ini adalah ginseng salju yang khusus aku bawa kembali dari Gunung Longbai, ini memiliki efek memperpanjang hidup. Selama kamu memotong sepotong ginseng salju setiap hari dan merendamnya dalam air, kamu akan menjadi 10 tahun lebih muda dari ibumu. Su Qianhong tertegun sejenak, lalu segera melambaikan tangannya, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Xiao Xi, kau harus mengambilnya kembali. Henry Tian, yang sedang duduk di sofa, melirik Siting, dan tertawa dalam hatinya, Siting, bocah nakal ini, punya beberapa keterampilan. Dalam sekejap, dia berhasil menipu ibu mertuanya, siapa yang tahu apakah ini dan perjodohan keluarga Fang akan benar-benar terjadi. Cara Siting melakukan sesuatu membuat Henry Tian, pamannya, sangat puas. Tetapi pada saat yang sama, Fang Yude juga melihat semua ini. Tanpa sadar, Fang Yude membawa Siting dan Kevin Ye keluar untuk membandingkan, dan dengan sangat cepat, jantung Fang Yude berdebar kencang. Meskipun Fang Yude masih tidak menyukai kesombongan Kevin Ye, tetapi Fang Yude harus mengakui bahwa pemuda bernama Kevin Ye memiliki kepribadian yang tulus, dan bahwa kesombongannya memiliki alasan dan kekuatan untuk mendukungnya. Adapun Siting ini yang hanya tahu bagaimana menyanjung dan menjilat ibu mertuanya, jika dibandingkan dengan Kevin Ye, dia tidak berada di level yang sama. Henry Tian menyesap teh di sampingnya, tetapi dia masih tidak bisa menahannya. Dia memimpin dan berbicara kepada Fang Hanshan, Tetua Fang, keluarga Fang Mu dan keluarga Tianku dapat dianggap sebagai dua keluarga besar di wilayah Linhai ini. Aku masih memiliki niat yang sama seperti sebelumnya. Aku ingin melamar keponakanku yang tidak berguna ini kepada gadis dari keluargamu. Aku ingin tahu apa maksudmu, Tetua Fang. Fang Hanshan tersenyum tanpa mengedipkan mata, Tony Xiao, bukan berarti kau tidak tahu tentang situasi gadis kecil keluarga kita. Dia telah ditunjukkan kepada orang lain oleh orang tua ini. Gadis ini adalah suami kedua,
bahkan orang tuaku tidak dapat melakukan itu. Fang Hanshan memang mencoba mencari alasan, tetapi dia tidak menolak saran Henry Tian. Melihat senyum palsu Fang Hanshan, Henry Tian mendengus dalam hatinya, rubah tua. Meskipun dia tidak menyukai sikap ambigu Fang Hanshan, Henry Tian tetap tersenyum tanpa malu. Saya pernah mendengar sedikit atau dua kali tentang gadis Mia Fang yang bertunangan sebelumnya, tetapi Penatua Fang, Anda berbicara tentang hal-hal yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Selain itu, saya mendengar bahwa pihak lain itu bodoh. Penatua Fang, Anda tidak harus menyerahkan kebahagiaan cucu perempuan Anda untuk kontrak pernikahan ini, bukan? Fang Hanshan tertawa getir dan berpikir, bodoh. Henry Tian, kurasa kaulah yang bodoh. Si kecil Kevin Ye adalah seorang ahli di tahap Gajah Naga. Di dunia ini, siapa yang akan melihat seorang idiot di tahap Gajah Naga? Meskipun Fang Hanshan berpikir dalam hatinya, Fang Hanshan tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini di depan Henry Tian. Oleh karena itu sulit. Fang Hanshan menatap Henry Tian dan berkata, Tony Xiao, apa yang kau katakan itu benar? Apakah ayahku sedang bersedih karena hal ini akhir-akhir ini? Melihat bar mitzvah Mia Fang semakin dekat, pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi. Namun, cucu perempuan tua itu sangat manis dan cantik, dia tidak tega menikahi orang bodoh. Namun, jika lelaki tua ini mengingkari janjinya dan jika dunia menertawakannya, itu akan menjadi pertanyaan yang sulit. Melihat Fang Hanshan, si rubah tua itu goyah, Henry Tian segera merasa bahwa ada harapan, dan langsung tertawa, Tetua Fang, aku tidak setuju dengan pikiranmu, apa pentingnya kontrak pernikahan, apakah itu lebih penting daripada kebahagiaan cucu perempuanmu sendiri? Mendengar kata-kata Henry Tian, Fang Hanshan tertawa dalam hatinya, tetapi dia pura-pura merenung sejenak. Setelah beberapa lama, Fang Hanshan akhirnya berpura-pura kecewa dan melambaikan tangannya, lupakan saja, lupakan saja. Sepertinya orang tua ini benar-benar sudah tua. Kau benar, apa itu pertunangan? Kebahagiaan cucu perempuanku tersayang lebih penting. Henry Tian tidak menyangka bahwa si rubah tua licik Fang Hanshan akan begitu mudah diurus. Sambil menyipitkan matanya, Henry Tian mengejarnya saat keadaan masih panas. Tetua Fang, kalau begitu maksudmu kau menyetujui pernikahan antara klan Tianku dan klan Fang. Fang Yut mendesis saat menyadari situasinya telah memburuk. Dia membuka mulutnya untuk menghentikannya, ayah. Namun sebelum menunggu Fang Yude selesai berbicara, Fang Hanshan mengangkat tangannya untuk menghentikan putranya. Kemudian, dia melihat wajah Fang Hanshan yang tersenyum saat dia melihat ke arah Henry Tian dan berkata, Tony Xiao, tidak perlu terburu-buru bagi kedua keluarga besar untuk membentuk aliansi. Kita masih harus mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Setelah berhenti sejenak, Fang Hanshan melanjutkan, lagi pula, lagu indah keluarga kita baru berusia 18 tahun sekarang, masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Orang muda akan selalu memiliki pikirannya sendiri, dan aku, orang tua, tidak dalam posisi yang baik untuk ikut campur. Setelah mengatakan itu, Fang Hanshan melirik si Ting yang ada di dekatnya dengan pandangan meremehkan, lalu tersenyum pada Henry Tian. Tapi Little Tian, ada sesuatu yang bisa dijamin oleh lelaki tua ini. Yaitu, keluarga Fang kita pasti tidak akan mengganggu cinta bebas generasi muda. Aku rasa lelaki tua dari keluarga Si juga menyukainya. Jika dia menyukai lagu keluarga kita, maka dia mungkin juga akan mengejarnya. Jika pasangan muda ini benar-benar saling menyukai, maka tidak akan terlambat bagi kita untuk kembali dan membicarakan pernikahan. Little Tian, bagaimana menurutmu? Fang Hanshan berkata tanpa membocorkan apapun, tidak memberi Henry Tian ruang untuk membantah. Henry Tian awalnya berpikir bahwa dia bisa menghancurkan keluarga Fang dari sini, tetapi siapa yang mengira bahwa rubah tua licik Fang Hanshan ini masih akan memberinya rintangan tepat di depannya. Dengan wajah muram, Henry Tian hanya bisa tersenyum dan berkata, Tetua Fang, kamu masih yang paling perhatian. Sepertinya aku terlalu terburu-buru. Setelah membicarakan pernikahan antara klan Tian dan klan Fang, kedua kepala keluarga tidak berhasil mencapai kesepakatan, jadi Henry Tian hanya bisa pergi bersama Si Ting dengan sikap tidak berdaya. Tentu saja, Henry Tian selalu berniat untuk mabuk, jadi apakah pernikahan ini berhasil atau tidak bukanlah hal penting baginya. Yang terpenting, Henry Tian ingin menggunakan masalah ini untuk menarik perhatian keluarga Fang dan keluarga Ouyang sehingga keluarga Tiannya bisa berhasil malam ini. Namun, hanya karena Henry Tian tidak peduli bukan berarti dia tidak peduli. Tepat saat dia berjalan keluar dari ruang tamu, Si Ting berkata dengan cemas, Paman pertama, urusanku.
Henry Tian tidak memberi Siting kesempatan untuk berbicara, dia hanya memutar matanya dan berkata, baiklah, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Namun, rubah tua licik Fang Hanshan tidak mudah ditipu. Kali ini, sudah melegakan bahwa dia membiarkanmu mengejar Mia Fang. Adapun apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah jeda, Henry Tian merendahkan suaranya dan berbisik ke telinga Siting, Little Ting, malam ini, fokuskan usaha terbaikmu, keluarkan semua caramu untuk merayu gadis-gadis, dan tunjukkan pada pamanmu wajah yang bagus di depan bar mitzvah gadis itu, jangan permalukan keluarga Tian tuaku, kau mengerti. Dengan dukungan paman dari patriark ini, Siting secara alami memiliki keberanian yang besar. Dia menganggukkan kepalanya dengan keras dan berkata, aku mengerti, paman pertama. Aku siap untuk semuanya. Henry Tian terkekeh, matanya menyipit, jari-jarinya perlahan meraih teleponnya di sakunya. Langkah pertama dari rencana ini sudah berhasil. Sekarang mari kita lihat apa yang harus dilakukan Yao Lao dan tetua. Malam ini, aku pasti akan membuat bar mitzvah keluarga Fang Mu menderita. Pil pengembali jiwa, aku pasti akan mendapatkannya hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Sambil berpikir, Henry Tian menatap Siting di sampingnya dengan jahat, dan mencibir dalam hatinya, keponakanku yang berharga, demi fondasi keluarga Tianku, aku, pamanmu, hanya bisa mengecewakanmu. Namun, ada banyak wanita cantik di dunia ini, jadi pada saat itu, paman bisa menemukan sesuatu yang lebih cantik untukmu.